Hujan deras selama lebih dari 1 bulan mengakibatkan satu rumah warga Desa Duarato roboh. Sidang Mahkamah Konstitusi status mantan narapidana Vicente Hornaing menjadi sorotan ahli. Kasus bunuh diri menjadi sorotan pada beberapa bulan terakhir. Ada apa dengan generasi saat ini? Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Anita Seran, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Rumah Yosep Belemanek warga Desa Duarato yang baru saja direnovasi kembali rusak setelah 2 tahun terdampak longsor pada 2023 lalu dan kini kembali roboh rata tanah pada awal tahun 2025. Hujan deras dan angin yang melanda wilayah Kecamatan Lamaknen, khususnya Desa Duarato selama lebih dari 1 bulan terakhir, mengakibatkan longsor di mana-mana. Khususnya di Desa Duarato berdasarkan pantauan media hari Rabu 2 November 2025. Menurut pengakuan Yosefa, korban longsor mengatakan, kejadian longsor ini sudah berlangsung dari akhir bulan Desember lalu secara bertahap. Retakan demi retakan di dalam rumah kian meluas hingga mengakibatkan rumah berukuran 11 kali 7 meter ini rubuh total hingga rata tanah. Rusak total seperti ini dari tanggal 4 Januari dia sudah kamar sebelah ini 4 Januari artinya sudah rubuh. Kalau bagian sebelah itu dia 3 Januari begitu sudah ke sana semua. Tinggal ini 2 kamar ini yang mungkin baru-baru tidak salah tanggal 7-8 Februari ini yang rubuh total. Kita punya tetangga dong sudah bantu bangun yang di sebelah darurat ini, bongkar seng yang dari atas dari rumah tembok pun ini dong pasang kembali di sana untuk kami tinggal tahan. Yosefa juga mengakui sudah mengikhlaskan kejadian ini karena ini merupakan faktor alam yang mengakibatkan rumah kediaman orang tuanya ini roboh. Menurut Kepala Desa Duarato, rumah tersebut sudah pernah roboh akibat longsor pada tahun 2023 lalu dan sudah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah setempat untuk merenovasi. Namun pada tahun ini tidak bisa untuk diselamatkan. Dan memang di situ ada saluran yang dari sana bagian kanan itu tidak terbuang secara baik, makanya air merembes di situ sehingga rumah itu sudah terdampak sudah beberapa kali. Tapi baru-baru masyarakat sudah membantu membongkar seng itu membuat rumah darurat. Terus laporan ke pemerintah sudah jalan, BPBD sudah terima, mereka datang sudah lihat, dinas sosial PMD juga sudah lihat, sudah laporan sudah naik, mereka sudah lihat memberikan kebijakan bantuan seadanya sementara dalam proses. Tapi laporan ke mereka sudah langsung survei dan sudah membuktikan bagaimana penderitaan korban itu mereka sudah lihat. Dengan adanya berita longsor yang sering terjadi di Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu, warga berharap ada solusi dari pihak pengembangan perumahan maupun pemerintah Kabupaten Belu. Pasalnya, kondisi tanah di wilayah tersebut sering terjadi longsoran tanah pada musim hujan setiap tahun. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan.
Warga Kota Atambua, Kabupaten Belu resah dan keluhkan tumpukan sampah yang berserakan dan menimbulkan aroma tidak sedap pada Kamis 13 Februari 2025. Permasalahan sampah merupakan hal yang sensitif dan sangat mempengaruhi pertumbuhan kota serta polusinya memberikan dampak pada kota dan warga sekitar. Tumpukan sampah terlihat di beberapa titik di Kota Atambua hingga mencemari lingkungan kota dan menimbulkan bau tak sedap. Jika hal ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka dapat mempengaruhi arus investor daerah, daya jual dan daya tarik daerah tersebut akan menurun. Hal ini juga dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit yang timbul di area polusi sampah tersebut, di antaranya terinfeksi saluran pencernaan, tifus, disentri, dan lain sebagainya. Salah seorang warga Atambua, Jose Pereira menyebut, sampah yang menumpuk menyebarkan aroma yang tidak sedap dan polusinya dapat mengganggu aktivitas warga, pengendara, serta para pelaku usaha di sekitar area, termasuk anak-anak sekolah yang melintas di jalan tersebut. Pandangan saya terhadap sampah-sampah itu harus diperhatikan, apalagi di pusat kota. Itu bisa mempengaruhi lingkungan. Sampah-sampah yang ada di sekitar kota ini, karena ini pusat kota dan ini pusat keramaian dan pusat tempatnya olahraga, apalagi di lapangan umum sini kan banyak sore-sore itu kan setiap Sabtu pasti banyak olahraga. Kalau tidak diperhatikan maka mengganggu sekali aktivitas mereka, karena itu sangat mempengaruhi sekali polusi udara dan menyebabkan bisa menjadi penyebab sakit. Harapan saya sendiri terhadap petugas kebersihan harus memperhatikan sampah ini dan apalagi di pusat kota. Berbagai jenis sampah yang berserakan diantaranya sampah plastik, sisa makanan, hingga sampah rumah tangga lainnya. Jose juga berharap agar petugas kebersihan yakni Dinas Lingkungan Hidup dapat mengatasi sampah tersebut. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Menanggapi ini, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu membuka suara. Menurutnya, mobil pengangkut sampah banyak yang mengalami kerusakan dan tingginya curah hujan di Kabupaten Belu menjadi kendala bagi para petugas dalam bekerja. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu merespon keluhan warga terkait sampah yang melebihi kapasitas di tempat pembuangan sampah sementara atau TPSS. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Elvisensius Martins mengatakan, memasuki musim hujan, volume sampah semakin meningkat. Dan segala upaya telah dilakukan dengan maksimal, namun mengalami kendala dalam sarana dan prasarana. Hal ini mengakibatkan ada tumpukan sampah di beberapa titik tempat pembuangan sampah sementara belum teratasi. Menanggapi keluhan tersebut, Elvis bersama petugas lapangan akan segera menindaklanjuti sampah yang berserakan dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Baik, terkait sampah yang berserakan di pusat kota, tentunya kami secara rutinitas mengangkut sampah-sampah tersebut, tetapi kami terkendala dengan awal tahun anggaran yang mana DPA kami sementara berproses karena kendaraan operasional ini tentunya membutuhkan bahan bakar dan operasional lain untuk pengangkutan sampah untuk dibawa ke TPA. Mohon maaf, beberapa hari ke depan ini kami akan tindak lanjuti keluhan-keluhan masyarakat terkait sampah yang terlambat diangkut, sehingga pada hari ini saya mulai memerintahkan Kabid untuk menggerakkan semua potensi yang ada, Satgas bersama sarana prasarana yang ada untuk segera menindaklanjuti sampah yang tertunda pengangkutannya, yang berada di kontainer yang sebelum sempat diangkut dan bak-bak TPS sampah yang ada di 3 kecamatan dalam Kota Atambua, termasuk sampah pelanggan yang berada di Kecamatan Tasifeto Timur di Batalion 744, Satya Yuda Bakti Tobir, Kompi Kavaleri, dan
Kecamatan Tasifeto Barat di wilayah Halilulik, dan Kecamatan Kekuluk Mesak, area di Patung Buddha Maria, Atapupu, dan sekitarnya. Demikian. Yang pertama, saya mau mengajak warga masyarakat Kabupaten Belu untuk pertama menjadi pelanggan sampah. Yang kedua, bak kontainer yang sudah kami siapkan dari OPD kami, tolong buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kami mohon buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. TPS-TPS kami sudah tempatkan pada 12 kelurahan yang ada dalam kota Tambua. Untuk itu kami minta buang pada tempatnya sehingga musim hujan ini tidak menimbulkan bibit penyakit dan menimbulkan bencana. Demikian. Dalam kesempatan ini juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadi pelanggan sampah dan menjaga serta merawat kota Atambua dengan membuang sampah pada tempat atau kontainer yang disediakan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dalam membangun sinergi transparansi hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Atambua Kabupaten Belu menjamu Atambua TV sebagai media publikasi dalam hal mendukung program kejaksaan. Pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu, Yohanes Kendito, menyambut baik kehadiran Direktur Atambua TV sebagai media publikasi dalam mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu pada 10 Februari 2025 di Gedung Kejaksaan Negeri Atambua. Dalam kunjungannya, Kajari Belu Yohanes Kendito menerima kedatangan tim dari Atambua TV yang merupakan media TV satu-satunya di Kabupaten Belu sebagai media daerah dari salah satu grup Jawa Pos Media. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari teman-teman Atambua TV. Semoga kedepannya kita bisa bersinergi kerjasama yang baik, di mana dari Atambua TV juga melaksanakan tugasnya sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kami juga nanti dapat memberikan informasi apa yang kinerja yang kami lakukan sehingga dapat menjadikan Atambua TV menjadi sarana informasi bagi masyarakat dan juga untuk menghindari pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya hoax. Oleh sebab itu kami juga mengajak untuk masyarakat dapat mencari informasi berita dari informasi-informasi yang terpercaya. Saya mengharapkan dari Kejaksaan Negeri Atambua untuk bersama-sama dengan Atambua TV untuk kita dapat bekerjasama memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mencari informasi-informasi dari media yang resmi dan jangan terprovokasi atas informasi hoax yang sering terposting di media sosial. Sebagai salah satu media audiovisual di Kabupaten Belu, Atambua TV juga menargetkan akan terus gencar memperluas jangkauan hingga ke pelosok daerah untuk mempermudah masyarakat dalam hal memperoleh informasi yang berkembang di seputaran Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Sidang Mahkamah Konstitusi status mantan narapidana Vicente Hornay menjadi sorotan ahli. Seperti apa tanggapannya? Informasinya usai jeda.